Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 dan dengan mempresentasikan masalah materi desain sintesis aspirin dan mekanismenya yang beranggotakan saya sendiri, MS 006 dengan NIM 029. Wafika Alfia dengan NIM 047. Saya Risa Novalian Ginting dengan NIM 070. Saya Yupita Sri Rizky dengan NIM 071. Dan saya Bella Veronica Simanjuntak, NIM 095. Baiklah, langsung saja ke permasalahan yang pertama. Nah, pada permasalahan pertama ini, jelaskan mengapa dalam sintesis aspirin ini menggunakan anhidrida asetat daripada menggunakan asam asetat. Nah, dari teman-teman sekalian, adakah yang bisa membantu menjawab permasalahan ini? Saya Risa Novaliana akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudara Dwi. Menurut saya, di sini anhidra asam asetat yang digunakan, karena hasil esterifikasi fenol ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila digunakan derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Anhidra asam asetat merupakan derivat yang lebih reaktif yang dapat menghasilkan ester asetat. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Menurut saya jawaban Risa masih kurang tepat, dan adakah teman-teman ingin menambahkan? Baiklah, saya Yupita Sri Rizky akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dwi atau menambahkan jawaban dari saudari Lisa. Menurut saya, mengapa digunakan anhidrida asam asetat? Karena anhidrida asam asetat itu lebih reaktif dibandingkan asam asetat. Kelebih reaktifan anhidrida asam asetat ini disebabkan oleh struktur anhidrida asam asetat telah kehilangan atom hidrogen sehingga atom karbon tempat hidrogen melekat menjadi lebih elektropositif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban teman-teman. Maka dari itu, saya simpulkan bahwa dalam sintesa aspirin dengan menggunakan asetil salisilat berdasarkan reaksi asetilasi antara asam salisilat dengan anhidrida asetat dengan menggunakan asam sulfat pekat sebagai katalisator, pada pembuatan atau sintesa aspirin ini digunakan anhidrida asetat. Dimaksudkan karena anhidrida asetat ini tidak mengandung air dan akan dengan mudah menyerap air. Nah, sehingga air yang dapat menghidrolisis aspirin menjadi salisilat dan asetat dapat dihindari. Sekian dari saya. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Selanjutnya itu permasalahan dari saya, yaitu asam salisilat adalah asam bifungsional yang mengandung dua gugus fungsi, yaitu gugus alkohol dan juga asam karboksilat. Karenanya asam salisilat ini dapat mengalami dua jeda, yaitu reaksi asam dan juga basa. Nah, apa yang terjadi jika gugus asam karboksilat? Teman-teman, masalah saya silahkan. Menjawab permasalahan dari dalam suatu yang berbeda, asam salisilat ini merupakan reaksi pembatas dan asetat anhidrida berlebihan. Nah, apa yang terjadi apabila yang diserang itu ialah hanya jika atom COH. Menurut saya itu adalah produk yang dihasilkan itu lebih sedikit karena energi yang dihasilkan itu tidak besar.
Bagaimana dengan Saudari Dewi? Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain untuk memperkuat jawaban dari Saudara Dwi. Baiklah, saya Risa Novelina akan mencoba mendapatkan jawaban dari Saudara Dwi. Menurut saya, jika asam anhidra yang menyerang atau mahal dari asam karboksilat itu akan mendapatkan hasil yang baik, tetapi biasanya itu rendamannya rendah. Reaksi yang terjadi di sini yaitu reaksi esterifikasi. Di sini reaksi esterifikasi berkataliskan asam merupakan reaksi yang reversibel. Asam anhidrat ialah turunan dari asam dengan mengambil air dari dua gugus karboksil dan dengan cara ini adalah asam asisilat atau Kalau begitu bisa saya simpulkan bahwa jika atom H yang berada pada asam anhidrida ini menyerang COOH, berarti yang dihasilkan ialah masuk kepada reaksi esterifikasi seperti kata Risa. Karena esterifikasi ini berkataliskan asam merupakan reaksi yang reversibel atau dapat balik. Nah, asam anhidrida ialah turunan dari asam yang mengambil air dari dua gugus karboksil dan menghubungkan fragmen-fragmennya. Makanya ester yang dibuat dari cara inilah yang lebih dikenal dengan aspirin. Terima kasih. Dilanjutkan kepada permasalahan selanjutnya. Baiklah, permasalahan saya yaitu aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrida asam asetat menggunakan katalis H2SO4 sebagai zat penghidrasi. Asam salisilat adalah asam bifungsional yang mengandung dua gugus OH dan COOH. Nah, mengapa asam salisilat itu disebut sebagai asam bifungsional? Kepada teman-teman, adakah yang ingin membantu menjawab permasalahan dari saya? Saya akan menjawab permasalahan dari Saudari Wafika. Kalau menurut yang saya baca di literatur, aspirin kan dikenal sebagai asam bifungsional itu dikarenakan dia mengikat gugus alkohol dan juga gugus asam karboksilat. Nah, di sini bifungsional itu artinya dapat bereaksi dalam keadaan asam maupun basa. Jadi aspirin itu termasuk bifungsional karena dua gugus yang terkandung ini dapat bereaksi dalam keadaan asam maupun basa. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Dewi. Di sini saya ingin teman-teman menambahkan lagi supaya jawabannya lebih kuat. Adakah yang ingin menambahkan? Baiklah, mungkin saya Wafik akan menambahkan jawaban dari Dewi tadi. Sebenarnya sudah benar juga yang disebutkan Dewi, bahwa asam salisilat itu dikatakan sebagai asam difungsional. Nah, menurut sumber yang sudah saya baca juga, itu kita lihat dari strukturnya. Dia itu ada memiliki dua macam gugus. Yang pertama itu gugus karboksil dan juga hidroksil. Nah, mengingat adanya dua gugus itu tentunya akan memiliki fungsi ada dua juga, di mana dia memiliki dua fungsi sebagai gugus hidroksil, min OH, dan juga yang nantinya akan menjadi fenol, dan juga gugus karboksil, COOH, yang sebagai asam benzoatnya. Baiklah, terima kasih kepada Bella dan Dewi. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa aspirin dikenal sebagai asam bifungsional ini karena mengandung dua gugus, yakni gugus hidroksil yaitu OH dan gugus karboksil yaitu COOH. Nah, di mana gugus hidroksil itu sebagai fenol, sedangkan gugus karboksil itu sebagai asam benzoat. Nah, bifungsional di sini artinya dalam bereaksi
bisa keadaan asam ataupun basa. Aspirin termasuk bifungsional karena dua gugus yang dikandung ini dapat bereaksi dalam keadaan asam atau maupun basa. Terima kasih. Lanjut kepada permasalahan yang selanjutnya. Baiklah, lanjut kepada permasalahan saya, yaitu aspirin atau asam asetil salisilat atau asetosal adalah sejenis obat turunan dari salisilat. Pada pembuatan aspirin, apa yang menyebabkan sehingga aspirin tidak larut dalam air? Apakah dari teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjawab permasalahan dari Risa, yaitu aspirin tidak larut dalam air dikarenakan asam salisilat adalah bahan baku aspirin yang merupakan senyawa turunan asam benzoat dan asam lemah yang memiliki sifat sukar larut dalam air. Oleh karena itu, dalam pembuatan aspirin dilakukan penambahan air. Hal ini bertujuan agar terjadi endapan aspirin. Nah, reaksi ini juga dilakukan pada air yang dipanaskan agar mempercepat tercapainya energi aktivasi. Selain pemanasan, bisa juga dilakukan pendinginan yang dimaksudkan untuk membentuk kristal. Karena ketika suhu dingin, molekul-molekul aspirin ini akan bergerak melambat dan pada akhirnya terkumpul membentuk endapan melalui proses nukleasi atau induced nucleation. Nah, bagaimana kepada saudari Risa? Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Wafi. Di sini apakah ada teman-teman yang ingin mencoba menambahkan dari jawaban Wafi? Baiklah, saya Bella ingin coba menambahkan jawaban dari Wafik. Menurut sumber yang sudah saya baca, aspirin itu bukannya tidak dapat larut dalam air, melainkan pembuatan aspirin pembentukan atau pembuatan aspirin itu tidak akan dihasilkan produk yaitu aspirin jika dalam keadaannya itu berair. Nah, nantinya yang akan terjadi malahan asam salisilat yang terbentuk akan terhidrolisis menjadi asam salisilat yang berair. Nah, aspirin yang baik itu akan terbentuk saat terjadi proses asetilasi. Apa itu proses asetilasi? Di mana terjadi pergantian atom H pada gugus OH dan asam salisilat dengan gugus asetil dari asam asetil anhidrat dengan katalisator H2SO4 pekat. Bagaimana, Risa? Baik, terima kasih kepada Bella dan Wafi yang telah menjawab permasalahan saya. Di sini dapat saya simpulkan, aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidra asam asetat menggunakan katalis H2SO4 pekat sebagai zat penghidrasi. Asam salisilat adalah asam bifungsional yang mengandung dua gugus OH dan COOH. Aspirin tidak larut dalam air. Hal ini disebabkan karena asam salisilat sebagai bahan baku aspirin yang merupakan senyawa turunan asam benzoat yang merupakan asam lemah yang memiliki sifat sukar larut dalam air. Dalam pembuatan aspirin tidak akan dihasilkan produk yang baik jika suasananya berair, karena asam salisilat yang terbentuk akan terhidrolisasi menjadi asam salisilat yang berair. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari saya, yaitu aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrida asam asetat menggunakan katalis 85H3PO4 sebagai zat penghidrasi. Pertanyaan saya, mengapa harus menggunakan katalis 85% H3PO4 sebagai penghidrasinya? Adakah teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan saya? Baiklah, di sini saya akan menjawab permasalahan dari Tita. Nah, mengapa menggunakan katalis 85% H3PO4 di sini? Karena fungsi dari 85% H3PO4 itu adalah
sebagai katalis dalam reaksi sintesis asam asetil salisilat dan pemberi suasana asam karena reaksi itu berlangsung pada suasana basah. Bagaimana kepada Saudari Tika? Baiklah, adakah yang ingin menambah jawaban dari Saudari Wafika? Karena menurut saya jawaban dari Saudari Wafika belum lengkap. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan. Jadi karena penggunaan katalis asam fosfat 85% itu ialah dikarenakan kadar 85% dari asam fosfat ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada air, yaitu sebesar 158 derajat Celcius. Selain itu, density-nya pun lebih tinggi daripada density air, sehingga asam fosfat dijadikan sebagai penghidrasi atau yang biasa kita sebut itu penarik molekul air agar aspirinnya itu tidak berair, sebagaimana permasalahan yang sebelumnya. Density dari asam fosfat ini lebih tinggi sehingga asam fosfat itu mudah menarik molekul air yang terdapat dari reaksi tersebut, sehingga yang kita hasilkan itu aspirin yang baik yang tidak mengandung banyak air seperti itu. Terima kasih. Baiklah, dari jawaban dari saudari-saudari tadi dapat saya simpulkan sebenarnya bukan hanya katalis H3PO4 saja yang bisa dibuat yang bisa dibuat untuk membuat aspirin, tapi bisa juga dengan menggunakan katalis asam sulfat. Mengapa digunakan katalis H3PO4? Karena fungsi dari 85% H3PO4 yang ditambahkan adalah sebagai katalis dasar reaksi sintesis asam asetilsilisilat dan pemberi suasana asam karena reaksi berlangsung pada suasana asam. Penggunaan katalis 85% H3PO4 ialah dikarenakan asam fosfat dengan kadar 85 memiliki titik didih yang lebih dari titik didih air, yaitu 158 derajat Celcius. Selain itu, densitasnya pun lebih tinggi dari densitas air, sehingga asam fosfat dijadikan sebagai penghidrasi atau bisa disebut penarik molekul air. Karena density asam fosfat yang lebih tinggi dibandingkan air, sehingga asam fosfat dapat lebih mudah menarik molekul air dalam reaksi tersebut. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu permasalahan dari saya. Sebagaimana bentuk ester aromatik pada umumnya, aspirin mempunyai gugus rawan yang sangat peka dengan kata lain aspirin relatif tidak stabil terhadap pengaruh hidrolisis, terhasifis, asam spesifik, dan basa spesifik. Nah, mengapa aspirin relatif tidak stabil tapi masih juga digunakan sebagai bahan obat? Adakah teman-teman yang ingin membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Bella. Menurut saya, karena asam asetil salisilat atau yang lebih kenal dengan aspirin ini merupakan salah satu turunan dari asam salisilat. Asam salisilat, asam asetil salisilat adalah obat yang paling sering digunakan untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang yang sebabnya beragam, tetapi tidak efektif untuk menghilangkan nyeri organ dalam, seperti imperkus mikrodium atau kolik pada batu ginjal atau empedu. Aspirin mempunyai gugus rawan yang sangat peka. Dengan kata lain, aspirin ini relatif tidak stabil terhadap pengaruh hidrolisis dan proses pemindahan hasil yang lain. Profil laju pH yang terkesan sebagai reaksi hidrolisis terhentipis asam spesifik dan basa spesifik. Diperlukan pengetahuan lebih mendasar terhadap pemantauan kadar aspirin guna memudahkan pemantauan kadar obat dalam darah. Nah, mungkin hanya
Hanya itu, terima kasih. Oke, terima kasih Vita. Namun sepertinya saya belum menangkap sepenuhnya jawaban untuk permasalahan saya. Apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkannya? Saya mencoba untuk menambahkan jawaban kita dan menjawab pertanyaan dari saudari Bella. Menurut saya, dalam reaksi yang bernama solvolisa, yaitu pemecahan molekul akibat suatu pelarut. Nah, jenis yang paling umum dari degradasi ini adalah hidrolisa, yaitu disebabkan adanya air. Umumnya, pH larutan sangat berpengaruh karena hidrolisa dikatalis oleh ion hidronium atau hidroksida. Gugus fungsi yang rentan menjadi sasaran pemecahan adalah ester dan amida. Nah, perubahan secara kimia inilah yang menjadi pusat perhatian penting yang mesti diperhatikan. Perusakan molekul obat menjadi 2 atau lebih senyawa dapat berpengaruh atau tidaknya hanya pada efikasi produk obat, tetapi juga diperhatikan dengan keamanan pasien, terutama jika hasil degradasi dapat memberikan efek berbahaya atau bersifat toksik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Yupita dan juga Dwi yang sudah memberikan jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan kenapa aspirin dia relatif tidak stabil, namun masih digunakan juga sebagai bahan obat. Nah, itu karena aspirin itu mengalami degradasi secara kimiawi yang melibatkan berbagai macam reaksi spesifik seperti oksidasi, hidrolisa, dehidrasi, dan interaksi dengan eksipien. Nah, paling umum itu di mana terjadi hidrolisa yang disebabkan adanya air. Hasil degradasi aspirin tidak toksik, jadi bisa digunakan sebagai obat. Seperti itu. Baiklah, itulah tadi presentasi permasalahan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.